Salam Zona Bola United. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang preskonnya Erik ten Hag untuk pertandingan Manchester United berhadapan dengan Sheriff malam nanti. Oke, langsung aja teman-teman, gua akan kutip dan gua akan translatekan langsung. Oke guys, langsung aja gua bakal translatein preskonnya Erik ten Hag dengan wartawan untuk pertandingan Manchester United berhadapan dengan Sheriff. Yang pertama, bisakah Anda memberitahu kami apakah Cristiano Ronaldo dan Rafael Varane akan terlibat dalam pertandingan besok? Kemudian Erik ten Hag menjawab, ya, Cristiano Ronaldo akan masuk dalam skuad besok dan Rafael Varane tidak ada dalam skuad. Dia akan absen, tentu saja sampai Piala Dunia, jadi dia tidak akan bermain untuk Manchester United besok. Oke guys, jadi ada dua pertanyaan di sini. Wartawan menanyakan tentang Cristiano Ronaldo apakah sudah available untuk main lawan Sheriff besok di Europa League. Kemudian Erik ten Hag menjawab bahwa Ronaldo sudah masuk dalam skuad tim utama dan sudah berlatih bersama tim utama. Artinya permasalahan yang terjadi kemarin, hukuman yang diberikan kepada Cristiano Ronaldo sudah dilewatinya dan Cristiano Ronaldo sudah masuk dalam skuad dan sudah bergabung untuk melanjutkan performanya di Manchester United. Ini merupakan kabar bagus bagi Manchester United, artinya Cristiano Ronaldo sudah bisa bergabung dan sudah bisa memperkuat tim. Kemudian perihal tentang Rafael Varane yang kita sama-sama tahu bahwa ketika berhadapan dengan Chelsea, Varane mengalami cedera yang cukup serius sehingga digantikan oleh Victor Lindelof, dan ini akan berdampak pada kesempatan Varane bermain di Piala Dunia akan sangat kecil. Artinya potensi dia untuk bermain di Piala Dunia itu sangat kecil karena mengingat cedera yang dialaminya cukup serius. Jadi kemungkinan besar masih ada kemungkinan untuk bermain, bisa dipanggil oleh Deschamps asal dia tidak dimainkan oleh Manchester United dalam 2 pekan ke depan. Artinya dalam proses pemulihan dia benar-benar untuk pemulihan total dan tidak dimainkan oleh Manchester United. Oke. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, saya kira begitu. Tetapi untuk yang kedua, bisakah Anda menjelaskan kepada kami percakapan apa yang Anda lakukan dengan Cristiano Ronaldo dan betapa sulitnya permasalahan ini? Kemudian Erik ten Hag menjawab, itu tidak sulit, tapi saya pikir kami mengatur segalanya dan kami menjawab semua pertanyaan. Jadi dia absen untuk 1 pertandingan dan sekarang dia kembali ke skuad seperti biasa. Artinya permasalahan yang masalah Cristiano Ronaldo ini kemudian ditanyakan kembali oleh wartawan dan sepertinya Erik ten Hag cukup menegaskan bahwa permasalahan ini sudah clear. Jadi nggak ada masalah lagi antara Erik ten Hag, Manchester United dan Cristiano Ronaldo. Sehingga Erik ten Hag menegaskan bahwa masalahnya sudah clear, Cristiano Ronaldo sudah dihukum 1 pertandingan dan dia bisa bermain besok. Jadi dia cukup tegas dalam hal ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kau bilang kau akan menjawab semua pertanyaan, tapi aku akan bertanya lagi. Wartawan ini tetap menegaskan mengajukan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan Cristiano Ronaldo lagi, dan lagi-lagi Erik ten Hag menjawab dengan tegas bahwa saya tidak akan menjawab lagi. Jadi semua pertanyaan saya pikir semua yang kami bahas minggu lalu, semua yang kami jelaskan sehingga kami harus fokus pada pertandingan besok. Kami memiliki pertandingan penting karena kami ingin menjadi nomor 1 di grup. Jadi mari kita fokus pada ini. Artinya bahwa semua pertanyaan tentang Cristiano Ronaldo, permasalahan-permasalahan yang terjadi minggu lalu sudah dijelaskan oleh ten Hag dan dia tidak ingin ada wartawan yang menanyakan hal yang sama yang sudah jelas-jelas diberikan jawabannya, bahwa mereka, Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag dan Manchester United sudah clear masalahnya, sudah tidak ada masalah lagi dan Cristiano Ronaldo sudah bisa bermain untuk Manchester United. Artinya dia ingin fokus kepada pertandingan, dia tidak mau membahas sesuatu yang sudah jelas jawabannya. Jadi dia menegaskan kepada wartawan untuk menanyakan satu hal yang setidaknya tidak membahas perihal Cristiano Ronaldo lagi, karena sudah dijelaskan sangat jelas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah kita bicara tentang cedera yang lain? Apakah Anda mendapat kabar baik tentang cedera Harry Maguire kembali berlatih?
Ya, mereka semua kembali berlatih. Artinya di situ mereka itu ada Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka, dan Harry Maguire. Semuanya sedang berlatih untuk persiapan pertandingan besok. Jadi Erik ten Hag menegaskan bahwa Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, kemudian Donny van de Beek sudah cukup fit dan available untuk dimainkan besok ketika berhadapan dengan Sheriff. Tapi kita lihat nanti apa yang menjadi keputusan Erik ten Hag di line up yang akan diturunkan ketika berhadapan dengan Sheriff. Kemudian Erik, apakah menurutmu Harry akan memainkan peran penting untukmu sebelum Piala Dunia dengan cederanya Rafael Varane? Oke, jadi si wartawan bertanya tentang potensi Harry Maguire untuk menggantikan posisi Rafael Varane yang jelas-jelas kemarin Rafael Varane cedera kemudian digantikan oleh Victor Lindelof. Jadi si wartawan mempertanyakan apakah Harry Maguire akan mendapatkan menit bermain di Inggris melihat bahwa di Manchester United dia tidak cukup mendapatkan waktu bermain dari Erik ten Hag. Jadi apakah ada potensi Harry Maguire untuk diturunkan di Inggris oleh Southgate? Kemudian Ten Hag menjawab, saya mengerti minatnya, tetapi terutama kami melihat Manchester United. Kami harus mendapatkan hasil dan penampilan yang tepat, sehingga itu adalah objek utama yang saya lihat. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, apakah Anda memiliki dana untuk melakukan penandatanganan yang signifikan di bulan Januari? Artinya begini, bahwa Harry Maguire tidak diturunkan oleh Ten Hag karena murni keputusan Ten Hag melihat skuad atau kedalaman skuad yang ada di Manchester United. Jadi ketika ada Lisandro Martinez masuk, Victor Lindelof ada, kemudian ada juga Rafael Varane, Harry Maguire, dan melihat dari beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Manchester United, jadi Erik ten Hag memutuskan bahwa membangku cadangkan Harry Maguire dan memainkan Lisandro Martinez di situ, dan hasilnya terbukti bahwa Manchester United perlahan sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat progresnya. Jadi ini murni tidak ada tendensi atau Ten Hag tidak suka terhadap Maguire, tidak, karena ini murni dari formasi tim yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Kemudian pada saat ini saya katakan juga minggu lalu kami fokus pada permainan. Di latar belakang tentu saja selalu ada proses. Kami melihat skuad dan kami ingin menghidupkan budaya olahraga top, dan Anda harus melakukannya selalu. Periksa bagaimana Anda bisa berkembang, dan itulah yang akan kami lakukan. Jadi artinya semua yang ada di Manchester United sekarang, dari perihal masalah Cristiano Ronaldo, kemudian tidak dimainkannya Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, semua dilihat secara kompleks. Jadi secara keseluruhan bahwa Manchester United saat ini ingin menghidupkan kembali budaya yang telah hilang dari Manchester United, itu disiplin, kemudian tegas, semua ingin dihidupkan kembali oleh Harry Maguire dengan manajemen Manchester United. Kemudian Erik, saya tahu Facundo Pellistri tidak banyak dibicarakan, tapi sepertinya dia akan pergi ke Piala Dunia. Apakah Anda melihat sebagai opsi untuk skuad? Kemudian Erik ten Hag menjawab, dia cedera untuk waktu yang lama di Atletico, cedera parah. Jadi dia sekarang kembali. Kami memiliki beberapa pemain muda di belakang di posisi ofensif. Banyak persaingan yang cukup bagus di sana, dan mereka harus bertarung untuk meyakinkan kami, untuk meyakinkan saya, dan untuk berada di tim. Dia adalah salah satu opsi. Artinya ada wartawan bertanya tentang Facundo Pellistri yang kemungkinan akan bermain di Piala Dunia, yang notabene adalah pemain pinjaman. Maksudnya pemain yang dipinjamkan ke Atletico Madrid, kemungkinan dia akan bermain di Piala Dunia. Dan wartawan ini memberikan perspektifnya bahwa Facundo Pellistri apakah bisa menjadi pilihan di timnya Erik ten Hag. Kemudian Ten Hag menjawab bahwa di dalam skuad Manchester United saat ini memiliki banyak sekali pemain-pemain yang memiliki posisi ofensif. Artinya banyak persaingan di dalamnya, ya, dan dia tidak menutup kemungkinan bahwa Pellistri ada di dalam
salah satu opsi itu. Jadi ada kemungkinan Pellistri masuk dalam skuad pilihan dari Erik ten Hag ke depannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Hai Erik, hanya pada Maguire, hanya ada pada Hai Erik, hanya pada Harry Maguire banyak fokus pada penampilannya sebelum dia cedera. Apakah Anda pikir cedera telah memungkinkan dia untuk menjauh dari semua dan dia akan berada dalam pola pikir yang lebih baik ketika dia kembali? Artinya di sini apakah Harry Maguire setelah cedera berpikir bahwa dia akan masuk lagi dalam skuad utama Manchester United, melihat beberapa pertandingan terakhir bahwa perkembangan dari permainan Manchester United di bawah Erik ten Hag dengan komposisi pemain seperti Lisandro Martinez, Rafael Varane, kemudian Victor Lindelof memiliki kemajuan yang sangat pesat. Jadi ada sedikit pesimisme. Apakah ada sedikit pesimisme dari Harry Maguire untuk masuk dalam skuad kembali? Kemudian Erik ten Hag menjawab, ini selalu tentang kinerja dan tentang presentasi. Dan saya pikir ketika dia merekam kualitasnya, ketika dia bertindak seperti itu, dia adalah pemain hebat. Kemampuan hebat untuk melakukan pekerjaan untuk kami. Artinya Erik ten Hag di sini menjawab, semua yang diputuskan oleh Erik ten Hag murni karena kualitas pemain. Jadi jika lu bermain bagus, maka Erik ten Hag akan pasang lu. Logika sederhananya seperti itu. Jadi untuk sementara ini bahwa Lisandro Martinez yang berposisi sama dengan Harry Maguire, kemudian Rafael Varane, ada Victor Lindelof juga, ada Phil Jones juga meskipun masih belum mendapatkan waktu bermain dari Erik ten Hag. Artinya ten Hag melihat murni bahwa ketika lu punya kualitas bagus, lu main konsisten dan lu akan gua mainkan. Logika sederhananya seperti itu. Dan semua Erik ten Hag tidak ada yang dibeda-bedakan. Dia pukul rata dan tidak ada yang diistimewakan. Semua pemain, semua punya kontribusi untuk tim. Jadi tidak ada kata pesimisme dari Harry Maguire untuk masuk lagi dalam skuad. Bisa saja dia diturunkan kapanpun Erik ten Hag mau, kalau dia menunjukkan permainan yang cukup konsisten. Kemudian jadi Anda tidak bisa mengistirahatkan para pemain, tetapi manajer internasional mungkin lebih suka itu. Jadi ada wartawan yang bertanya, apakah Erik ten Hag akan mengistirahatkan beberapa pemain? Intinya mengetahui bahwa beberapa pekan ke depan Piala Dunia Qatar akan segera bergulir. Artinya bahwa mungkin untuk Erik ten Hag dia belum akan merotasi pemainnya di saat-saat game-game penting atau game-game krusial sebelum menutup pertengahan musim ini dengan Piala Dunia. Artinya dia akan tetap menurunkan skuad terbaik dia, meskipun hal yang demikian itu tidak disukai oleh manajer tim nasional mereka masing-masing. Artinya manajer tim nasional para pemain yang bermain di Manchester United itu lebih senang bahwa pemain inti mereka yang ada di Manchester, dia manajer internasional itu artinya manajer negara-negara yang bermain di Manchester United, dia lebih senang pemainnya diistirahatkan oleh ten Hag. Tetapi sebaliknya, ten Hag tidak akan merubah komposisi skuad dia karena di beberapa pertandingan terakhir adalah game-game penting. Artinya ya kita harus menghormati itu. Artinya ten Hag punya keputusan dan kita harus menghormati itu. Dan setiap manajer juga harus menghormati itu. Kemudian ten Hag menegaskan kembali, saya pikir itu ide yang salah karena mereka hanya memiliki 1 minggu dan kemudian Piala Dunia sudah dimulai. Jadi tetaplah dalam ritme, tetap dalam kebugaran yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan kemudian mereka akan siap untuk Piala Dunia. Atau mereka paling siap, tentu saja itu tidak optimal. Itu juga jelas ini adalah Piala Dunia yang berbeda, tetapi juga sesuatu yang harus dihadapi oleh para manajer negara. Tapi saya pikir ini adalah cara yang harus dilakukan. Artinya ten Hag kembali menegaskan bahwa semua itu konsekuensi dan semua ada resikonya. Artinya ketika lu punya pemain berkelas dan bermain di liga top, dia bermain di klub top dan lu membutuhkan tenaganya, sementara klub
juga membutuhkan tenaga pemain lu, ya lu harus bisa terima gitu loh. Artinya dia juga punya ikatan dengan klub meskipun dia punya kewajiban membela tim nasional. Artinya tidak ada konsekuensi di situ. Erik ten Hag punya kekuasaan penuh untuk menurunkan skuad mana yang dia butuhkan untuk pertandingan besok. Kemudian ada pertanyaan lagi dari wartawan, Erik, kami bagus dalam penguasaan bola, artinya Manchester United. Sebagai pelatih, bagaimana Anda membawa kami ke tahap perkembangan selanjutnya dalam hal klinis di depan gawang? Apakah lebih mental atau taktis? Jadi si wartawan bertanya tentang beberapa hal teknis di Manchester United yang dia amati. Yang pertama, dia menilai bahwa perkembangan Manchester United dari segi ball possession sudah cukup bagus, sudah ada perkembangan dan progresnya cukup baik. Kemudian dia bertanya tentang hal yang cukup menggelitik, tentang finishing touch mungkin ya di sini. Wartawan ini bertanya tentang finishing touch. Apakah itu tentang mental atau tentang taktik atau tentang berhubungan dengan si pemain tersebut atau karena taktiknya. Jadi dia menekankan di sini bahwa Manchester United sebetulnya sudah bermain cukup bagus dan hanya di finishing touch-nya yang masih belum optimal, dan dia mempertanyakan itu hal teknis atau hal tentang mental pemain itu sendiri. Ya menurut gue sih mungkin mental pemain dari Manchester United itu sendiri, seperti Ronaldo yang kita sama-sama tahu di musim ini permainannya sangat jauh berbeda dengan musim lalu. Artinya ada sesuatu yang mengganggu dari mental Cristiano Ronaldo. Kita tidak membicarakan mental juaranya ya, tetapi mental psikis yang dia hadapi di beberapa hari terakhir atau di musim dari awal musim. Dia sudah mulai ada permasalahan dari keluarganya, kemudian permasalahan dari klubnya, timnya, kemudian ada juga permasalahan dari internal klub yang ada di Manchester United dengan dia. Kemudian kita sama-sama tahu apa yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo musim ini sangat jauh berbeda dengan Cristiano Ronaldo di beberapa musim terakhir, baik itu di Manchester ataupun di Juventus. Jadi artinya mungkin karena mentality, bukan karena mental juaranya ya, tapi mentalitas yang sedang terganggu. Jadi secara taktik menurut gue Ten Hag nggak ada masalah. Jadi seperti Marcus Rashford, Anthony Martial, kemudian Jadon Sancho, Anthony mungkin belum menemukan finishing touch yang terbaik gitu loh. Jadi ini masalah waktu sih, bukan masalah taktik kalau menurut gua. Di sini juga Erik ten Hag menjelaskan bahwa keduanya itu tetap jelas dalam permainan menyerang kami. Kami harus berkembang dan ada juga yang beberapa detail kecil yang membuat perbedaan besar. Kami harus bekerja keras dan misalnya dan saya menunjukkan kepada tim juga di babak pertama di Chelsea kami membawa hanya 2 orang yang lebih sedikit. Di depan kami juga harus mendorong lebih banyak dari belakang. Kami harus berbuat lebih banyak untuk mendapatkan pemain di depan, dan kami terlalu netral dan terlalu defensif untuk membuat pemain maju karena kami harus melakukannya. Mendapatkan nomor di kotak lawan untuk mencetak gol. Lisandro Martinez merayakannya dengan seseorang penggemar. Oh, ini pertanyaan selanjutnya. Lisandro Martinez merayakannya dengan seseorang penggemar dan mendapatkan kartu kuning untuk itu. Apakah itu yang Anda cari? Hubungan antara para penggemar dan para pemain dan gairahnya. Kemudian Erik ten Hag menjawab, kami adalah United, we are United. Dan begitulah di lapangan dan kami ingin memiliki hubungan yang sangat baik. Kami ingin mendapatkan getaran dan bekerja sama, dan saya pikir Licha benar-benar mengekspresikan itu selalu dalam permainannya. Dengan gairah apa yang dia bawa. Jadi setiap tantangan, setiap duel, dia memberikan semua yang dia miliki untuk Manchester United. Dan saya pikir para penggemar mereka menyukainya. Tidak setiap pemain seperti itu, tapi saya pikir Anda membutuhkan beberapa pemain di tim. Anda juga mengekspresikan itu, dan saya pikir itu juga memberi hubungan yang sangat baik dengan penggemar. Artinya Ten Hag menegaskan bahwa selebrasi Lisandro Martinez ketika berhadapan dengan Chelsea after goal dari Casemiro di menit ke-87 kalau tidak salah. Lisandro Martinez menghampiri penggemar atau penonton Manchester United, kemudian mereka saling merangkul dan berpelukan. Itu artinya adalah Ten Hag sangat
mensupport ke Ten Hag sangat mensupport hal seperti ini karena untuk menjaga hubungan klub, pemain dan hubungan klub, pemain dan penggemar agar memiliki konektivitas yang baik gitu loh. Jadi hubungan antara penggemar, fans dan klubnya itu sangat dekat. Jadi tidak ada jarak. Artinya tim bisa bermain bagus karena ada supporter yang support klub kesayangan mereka. Jadi pemain yang berkarakter seperti Lisandro Martinez ini amat sangat disukai oleh penggemar dan juga disukai oleh Ten Hag tentunya. Oke guys, mungkin itu aja beberapa kutipan hasil wawancara atau presscon dari Erik Ten Hag untuk pertandingan Manchester United berhadapan dengan Sheriff. Dukung terus channel ini untuk berkembang. Dan jangan lupa nanti gue bakal bikin prediksi pertandingan antara Manchester United berhadapan dengan Sheriff. Salam Zona Bola.